Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 5CA akan mempresentasikan proyek kami pada mata kuliah praktek robotika, yaitu Robot Fire Factor dengan dosen pengampu M. Agus Triawan MT. Baiklah, adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Hilta Afriansyah, Alia Bakhita, Esa Monika Sari, Intan Ratulia, Mikel Haryanja, dan saya sendiri Sri Wahyuni. Baiklah, yang pertama adalah pengertian robot fire factor. Robot pemadam api atau robot fire factor adalah sebuah robot yang dirancang untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dan melakukan tugas dengan menggunakan alat-alat dan komponen diantaranya ESP32, flame sensor, dan modul fan untuk memadamkan api. Adapun tujuannya adalah merancang robot pemadam api menggunakan ESP32 dan dapat mendeteksi sumber api dalam suatu ruangan dengan tepat dan memadamkannya. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya yaitu membantu mendeteksi adanya api dengan menggunakan flame sensor dan memadamkan api menggunakan modul fan dalam skala kecil. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Esa Monika Sari. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang alat dan komponen. Alat komponen yang kami gunakan yaitu ada ESP32. ESP32 microcontroller yang dikenalkan oleh Espressif System merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul Wi-Fi dalam chip, sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem Internet of Things. Kemudian ada sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik dan juga sebaliknya. Ada baterai 18650 yang berfungsi untuk menjalankan peralatan-peralatan listrik kecil yang membutuhkan energi ekstra. Mempunyai kapasitas 3500 mAh. Kemudian ada modul kipas fan fire factor yang biasanya di sini digunakan untuk memadamkan api. Kemudian di sini ada 5CH5Y flame sensor yang biasanya berfungsi sebagai alat pendeteksi kebakaran melalui adanya nyala api yang ada di depan. Kemudian ada L298N motor driver biasanya berfungsi sebagai mengontrol kecepatan dan arah putaran DC. Kemudian ada holder baterai 2x18650 biasanya berfungsi sebagai energi bagi peralatan elektronik untuk menyimpan dan menyalurkan energi listrik. Kemudian ada chassis 4WD car berfungsi sebagai transfer case untuk mengatur penyaluran tenaga dari mesin roda. Selanjutnya ada breadboard. Breadboard ini berfungsi sebagai konduktor listrik tempat melengketkan kabel jumper atau header pin male agar arus listrik dari komponen satu ke komponen lainnya. Kemudian ada step down LM2596 berfungsi sebagai menyediakan semua fungsi aktif untuk regulator switching step down. Kemudian ada kabel jumper yang biasanya berfungsi untuk menghantarkan alur listrik dari satu komponen ke komponen lainnya yang dihubungkan. Kemudian ada gearbox motor DC atau biasa disebut roda robot untuk penggerak pada berbagai komponen elektronik menggunakan arus DC yang biasanya diaplikasikan penggerak pintu motor. Kemudian ada rocker switch cycle power berfungsi sebagai alat sambung yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan. Biasanya di sini untuk fungsi on-off kan robot. Kemudian ada LM259 modul step down berfungsi sebagai menurunkan power DC dari 12 volt menjadi 5 volt 3A.
Baiklah, selanjutnya adalah skema rangkaian robot fire factor. Ada beberapa komponen utama yaitu microcontroller SSP32, 5W flame sensor 5CH, 3 buah sensor ultrasonic, modul fan, L298N motor driver, dan baterai. Untuk sistem kerjanya sendiri, yang pertama yaitu sensor akan menerima sinyal dari lingkungan sekitar, kemudian sinyal-sinyal yang didapat akan dikirimkan ke microcontroller ESP32 dan nilai tersebut akan diolah oleh motor driver L298N untuk mengontrol motor DC. Adapun cara kerja robot fire factor, ketika robot fire factor dihidupkan dengan menekan switch sakral, pertama sensor ultrasonic HCSR04 pada robot akan memancarkan sinyal, lalu sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi. Ketika menembus suatu benda, maka sinyal tersebut akan dipantunkan oleh benda tersebut dan dihitung menjadi nilai jarak berupa cm dan flame sensor berupa data analog yang diproses lalu dikirimkan ke ESP32 sesuai program yang telah dimasukkan. Kemudian, ESP32 mengirimkan data ke driver motor yang berfungsi untuk menggerakkan motor sesuai nilai jarak dan nilai sensitivitas dari flame sensor. Terdapat dua cara kerja robot ini, yaitu ketika robot tidak mendeteksi api dan ketika robot mendeteksi api. Apabila robot tidak mendeteksi api, maka robot akan menjalankan fungsi dari sensor ultrasonic HCSR04, yang mana ketika sensor kiri nilai jaraknya kurang dari atau sama dengan 7 cm, maka robot belok ke kanan selama 300 milisecond robot maju. Kebalikannya, ketika nilai jarak dari sensor kanan kurang dari atau sama dengan 7 cm, maka robot belok ke kiri selama 300 milisecond robot maju. Apabila nilai jarak dari sensor tengah kurang atau lebih dari 7 cm dan nilai jarak sensor kiri kurang dari sensor kanan, maka robot belok ke kanan selama 600 milisecond. Sebaliknya, ketika nilai jarak dari sensor tengah kurang dari atau sama dengan 7 cm dan sensor kiri lebih dari sensor kanan, maka robot belok ke kiri selama 600 milisecond. Jika nilai semua sensor tidak terlampaui, maka robot akan terus bergerak maju. Selanjutnya, ketika flame sensor pada robot mendeteksi api, maka kipas angin pada robot akan menyala dan memadamkan api. Sebaliknya, jika api tidak terdeteksi, maka kipas tetap mati. Selanjutnya, kami akan menunjukkan video hasil demo dari robot kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendemokan proyek robot firefighter kami. Selamat menyaksikan. Saat robot firefighter dihidupkan dengan menekan switch sakral, robot akan terus bergerak maju. Jika ada halangan di depannya, robot akan menghindar. Selanjutnya, robot akan mendeteksi titik api. Jika api terdeteksi, maka robot akan berhenti dan kipas akan menyala untuk memadamkannya. Selanjutnya adalah foto dokumentasi dari kelompok 2. Baik, demikian presentasi dan video demo serta dokumentasi dari proyek Robot Firefighter kelompok 2 kelas 5CA. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.